tidak pernah lihat nih bagaimana kalau Dedek merayu pacarnya. Coba Dek silakan merayu pacarnya. Tadi gimana ya? Sayang, bedanya kota Jakarta sama kamu apa sih? Bedanya kota Jakarta sama kamu apa? Emang apa? Kalau kota Jakarta kan ibu kota negara. Kalau kamu buat ibu buat nanti anak-anak kita ke depannya. Lagi dong. Berdiri. Satu lagi. Ya. Jual itik nggak laku-laku. Aduh. Maukah kau nikah denganku? Kamar kawan. Apa? Jawabannya apa? Jawabannya bang? Iya mau. Orang tua lu nonton loh. Jawabannya apa? Fokus sayang. Ini dilamar loh secara tidak langsung dilamar loh ini. Iya, ribuan masyarakat Indonesia pada nonton loh, pada tahu semua berarti. Harus jadi nih berarti. Yang gue bingung cuman gini, jual itik gak laku-laku. Maukah kau menikah denganku? Gak ada tiknya ya? Tiknya gak ada. Nanti kali itik. Hah? Jual itik gak laku-laku. Maukah kau menikah tik denganku? Gitu. Iya, Iya, tiknya mana? Tiknya mana? Tiknya itu itik. 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 Yang Terus? keduanya? Nggak laku-laku. Terus? Maukah kau nikah denganku? Maukah kau tiknya gimana? Tiknya ditaruhnya di titik di koma. Selalu udah mau jawab udah. Oke, Ray, tapi tadi kan kita sudah sempat melempar ke Twitter dengan hashtag R3, ya kan? Pokoknya gombal-gombalan pakai hashtag R3 tuh, kirim ke @hitamputit7. Nah sekarang silakan Ari menggunakan hal tersebut untuk merayu sang istri tercinta. Hitam putih T7 loh. Gua kan awas ada baca. Dari siapa? Dari Dian Kusuma Hapsari. Romeo main musik dipersembahkan buat Juliet. Semenjak abang pakai R3 Matic, cinta kita makin lengket. Iya. R3. Ada lagi ya? Gantian. Dari Syara. Pergi wisata ke Surabaya. Perginya naik R3 Matic. Walau banyak pria di Indonesia, cuma kamu yang paling baik. Saya bacain. Sini, bacain doang. Bacain doang, keren bener kan? Dari Karimah FZ. Bukan R3 Matic namanya jika tanpa kenyamanan. Bukan kita sebutannya tanpa kau dan aku berpasangan. Satu lagi. Ada lagi ya. Dari Solehudin. R3 Matic dipakai bunda. Makan malam bersama-sama. Gadis cantik, yuk kita ke KUA, kita bangun keluarga kita. Ini biasa banget nih kayak gini. Tuh bisa dipakai tuh. Dari Coy Najib. Siang-siang disamperin R3 Matic. Ternyata Mas Dedi. Sayang, kamu tak hanya cantik, tapi juga meluluhkan hati. Hadiah dong ya? Berapa hadiah? Cuma satu. Berarti Anda harus memilih yang dapat hadiah siapa? Yang mana kira-kira? Yang mana ya? Yang ini. Ya. Ya. Solehudin. Iya. Apa itu Solehudin apa? Ini yang R3 Matic dipakai bunda. Makan malam bersama-sama. Gadis cantik, yuk kita ke KUA, kita bangun keluarga kita. Tuh kan, kayaknya pas banget tuh ya dia. Iya. Oke. Ini udah menjalankan selama 8 tahun pernikahan nih. Selama 8 tahun pernikahan. Saya tuh mau tanya deh dulu, apa sih kedepannya ketika seseorang sudah menikah selama 8 tahun? Sebenarnya setiap orang hidup tuh kan pasti punya target baru. Tapi ini dalam pernikahan loh ya? Iya. Pada saat waktu kita pacaran, kita punya target barunya menikah. Kalau menikah, kita punya target kecil aja, step ke depan punya anak. Nah, ketika punya anak, target berikutnya itu menumbuhkan anak itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ibaratnya jadi target kita berdua, yuk. Ini kita udah punya amanat nih. Anak kita jadiin sesuatu yang ibaratnya amanat yang kita kasih, kita tunaikan secara benar. Anak kita jadi seseorang yang patuh pada agama, kemudian juga berguna bagi semua orang. Pokoknya banyak yang ibaratnya jadi orang yang berguna lah gitu. Target jadi ya, untuk lebih ngebesarin anak jadi lebih baik lagi. Benar gitu. Jadi sekarang targetnya sudah ke anak semua pasti. Target semua ke anak sih total udah ke anak. Biasanya orang udah menikah pasti yang dipikirin pasti anak ya. Oke.
Saya selalu nanya tuh kalau di question of life tuh pasti nanya suami atau anak, istri atau anak, dan semua pasti jawabnya Anak. pasti. Nggak tahu kenapa ya, pasti gitu. Well, maybe because apa ya? Because begitu kita seperti melihat kita sendiri kali ya di situ ya. Benar, itu kan kayak dua insan disatuin gitu. Jadi ya itulah hasil buah hati kita gitu. Jadi ya sama-sama itu adalah hasil dari kita berdua, sama-sama kita pupuk bareng, tetap dengan cinta kita bareng itu buat menumbuhin mereka jadi sesuatu. Oke. Yakin mau punya anak ya? Maksud saya yakin dengan Dede gitu ya. Yakin. Oke, kedepannya apa nih cita-cita Anda berdua apa nih? Kedepannya sih dia lulus sekolah dulu lah intinya. Iya, pokoknya selesai sekolah aku dulu, udah sekolah udah selesai, baru mikir kita berdua. Baru berdua. Baru mikir kita berdua nantinya. Oh gitu. Jadi intinya yang penting sekolah dulu, baru nikah, baru. Iya. Kapan selesai sekolahnya? Tahun depan. Tahun depan. Ya, udah mudah-mudahan. Kalau misalnya nikah nih, misalnya punya anak, kamu pengennya anaknya mirip siapa? Dia juga tahu. Dia aja kok tahu. Iya, dikasihnya juga sama Allah, dikasihnya mirip siapa? Oh, mirip orang lah gitu pokoknya. Mirip orang. Emang sih bukan orang Oh, ya. iya, bener kan. Baru untuk Dede dan Karen. Ini adalah pembicaraan yang menarik sekali hari ini karena kita bicara tentang cinta. Saya nggak tahu saya pernah mengatakan ini apa tidak, tapi saya kalaupun pernah saya ingin mengulangnya karena ini bagus banget. Jadi ada orang tuh mengatakan bahwa yang namanya cinta itu pasti berakhir menyakitkan. Pasti berakhir menyakitkan. Pasti. Karena kalau tidak putus, kalau tidak berpisah, Yes. pasti ditinggal mati. Iya. Iya benar-benar, ya kan? Ya. Dan saya mengalami itu ketika ayah saya meninggal, ibu saya melihat ayah saya, dia nangis sedemikian rupa, padahal sehidup semati tidak pernah ada perpisahan, tapi ketika ayah saya meninggal, ibu saya nangis mengatakan kenapa harus meninggalkan dia. Jadi cinta itu pasti berakhir menyakitkan, either putus, either bercerai atau ditinggal mati gitu. Jadi kalau kita tahu cinta itu pasti menyakitkan, akhirnya cuma satu, bukan kita mencari kebahagiaan dari cinta, tapi kita rela berkorban demi siapa? Saya dari Corbusier, inilah hitam.